Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, teman-teman udah kelihatan PPT-nya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang kedua, nggih. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih kita eh, melakukan tinjauan pustaka gitu ya, mengkaji apa-apa yang ada di dalam pustaka yang tujuannya itu untuk mendukung kita memperoleh bukti ilmiah. Ya, seperti yang kemarin kita jelaskan bahwa dalam proses untuk menemukan bukti ilmiah itu ada proses yang mana setelah kita menentukan rumusan masalah itu kita melakukan kajian literatur gitu ya, kajian literatur atau dalam artian tinjauan pustaka untuk memastikan dugaan atau istilahnya hipotesis yang akan kita tentukan. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui, yaitu pertama, identifikasi masalah penelitian dan bagaimana sih prosesnya mengidentifikasi masalah penelitian, kemudian menuliskan rumusan masalah penelitian, kemudian menyusun kerangka teori sebagai hasil dari tinjauan pustaka, dan terakhir adalah menyusun hipotesis. Jadi harapannya nanti pada pertemuan hari ini teman-teman lima target ini yang bisa kita pelajari ya. Nanti hari ini saya akan agak lebih cepat nih, karena nanti pada tahap praktiknya teman-teman akan mencoba melakukan prakteknya pada ketika perkuliahan praktik gitu. Jadi di sini lebih ke teori-teorinya, saya tidak kemudian mencoba meminta teman-teman untuk membuat langsung misalkan rumusan masalah atau membuat langsung identifikasi topik penelitiannya teman-teman gitu. Jadi saya tidak minta hal tersebut karena di sini nanti pada prinsipnya hanya teori-teorinya saja. Nanti praktiknya teman-teman pelajari dengan Bu Ayu ketika praktek seperti itu ya. Oke, kita ingat kemarin tahapan penelitian itu yang paling penting dan yang paling utama adalah mengidentifikasi topik penelitian. Nah, topik penelitian itu kadang-kadang apa ya, banyak mahasiswa yang kemudian kayak galau sendiri gitu. Apa ya gitu. Jadi dia tuh tahap yang paling pertama dalam penelitian, tapi kemudian juga menjadi hal yang termasuk sulit gitu ya, meskipun hanya singkat sekedar mau mencari apa sih topiknya, masalahnya apa yang mau dikaji, itu kadang-kadang menjadi hal yang sulit bagi mahasiswa gitu. Nah, maka ada beberapa tips and trick gitu ya yang bisa kita gunakan, rambu-rambunya untuk teman-teman memilih atau mengidentifikasi topik penelitian, menentukan rumusan masalah, dan kemudian akhirnya menetapkan, oh ya nih penelitian ini yang mau akan saya laksanakan seperti itu. Nah, di sini untuk kita mengidentifikasi topik penelitian itu idenya itu bisa dari berbagai sumber. Jadi teman-teman bisa kemarin ya, seperti overview yang pernah kita jelaskan di kelas kemarin, bahwa bisa jadi apa yang terjadi di lingkungan keseharian kita, di lingkungan sekitar kita, teman-teman kita gitu ya. Misalkan teman-teman kita banyak yang mengeluh gara-gara kebanyakan nugas gitu ya. Kebanyakan nugas terus kemudian misalkan mengalami keluhan di tangan, misalnya carpal tunnel syndrome, misalkan seperti itu. Nah, tapi mungkin ke teman-teman berpikir, tapi kok ada yang tangannya sakit, ada yang enggak. Padahal mungkin tugasnya sama atau waktu mengerjakan tugasnya sama. Nah, apa sih yang membedakan gitu? Apakah ada faktor-faktornya? Nah, itu sudah menjadi contoh rumusan masalah penelitian. Misalkan teman-teman tertarik, tadi ya satu topik penelitiannya itu tentang carpal tunnel syndrome pada mahasiswa, misalkan begitu. Terus kemudian teman-teman tertarik faktor-faktor apa yang mempengaruhi seseorang untuk mengalami keluhan tersebut. Nah, begitu. Itu sudah menjadi contoh satu masalah penelitian yang terjadi atau kalian ambil berdasarkan kejadian sehari-hari. Nah, bisa juga ya teman-teman melakukan identifikasi topik penelitian dengan cara yang lainnya, yaitu dengan melakukan kajian literatur.
Jadi teman-teman caranya adalah mencari dulu ya berdasarkan data-data penelitian yang sudah ada, informasi-informasi tentang teori-teori tentang berkaitan topik yang teman-teman ingin ketahui itu digali dulu. Nanti ternyata baru berdasarkan teori yang teman-teman kaji, terus ternyata misalkan ada yang kurang atau ada yang masih apa namanya belum banyak diketahui. Nah, itu yang kemudian muncul diidentifikasi sebagai gap penelitian. Nah, itu juga bisa diambil sebagai topik penelitian, begitu ya. Nah, masalah penelitian itu yang penting adalah gitu ya, ada beberapa yang harus diperhatikan ya, apa yang bisa diambil sebagai masalah gitu ya, dan apa yang tidak. Yang pertama, fenomena yang tadi itu harus bisa ditangkap oleh panca indera. Jadi bukan suatu keluhan atau misalkan kata-kata yang mana dia itu atau identifikasi cara yang dia itu apa ya terlalu subjektif. Kalau misalkan keluhan-keluhan itu bisa dibuktikan dengan sesuatu gitu ya, itu kemudian baru bisa ditangkap sebagai apa namanya fenomena atau masalah penelitian. Kalau misalkan keluhan kayak semacam hanya pusing gitu ya, itu yang sulit kemudian kita buktikan antara si peneliti dengan si yang diteliti gitu. Maka itu kita bisa pertimbangkan lagi. Ada nggak ya instrumen yang baku yang bisa menangkap fenomena tersebut gitu. Kalau misalkan itu masih suatu hal yang istilahnya tidak dapat ditangkap panca indera, ditambah dia itu masih bukan sesuatu yang kayak sudah ada instrumen baku yang untuk bisa mengidentifikasi keluhan tersebut, itu teman-teman mungkin lebih baik pertimbangkan lagi gitu ya, karena nanti valid atau enggaknya suatu penelitian itu kuatnya adalah bisa menangkap atau enggaknya variabel penelitian itu. Kalau variabel itu belum bisa ditangkap, maka akan sulit gitu. Maka tadi ya pastikan ya masalah-masalah penelitian yang ada itu tidak hanya sekedar menarik teman-teman suka gitu ya, tapi pastikan dulu itu bisa diukur nggak gitu ya. Diukur terutama dengan mudah kalau misalkan kayak bisa ditangkap dengan panca indera. Kalian bisa lihat, kalian bisa dengarkan gitu ya, bisa ditangkap dengan instrumen kuesioner misalkan atau dengan observasi seperti itu atau dengan alat seperti itu. Jadi yang penting ada cara untuk mengenali adanya fenomena itu gitu. Terus kemudian Seu laptop ya? halo, mohon maaf ya, saya kelempar. Terus saya masuk teman-teman? Sudah masuk Ibu. Masuk Ibu. Oke, bentar saya sharein lagi. Oke, lanjut ya. Oke ya, tadi ini adalah ciri-ciri masalah yang bisa diteliti ya. Tadi bisa ditangkap, ada cara untuk mengukurnya gitu ya, itu yang paling penting. Kedua adalah misalkan fenomena itu atau masalah itu tuh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi misalkan kita berharap tingkat kebugaran masyarakat Indonesia tuh bagus. Tapi terus kemudian ternyata mayoritas masyarakat itu tingkat kebugarannya nggak bagus. Nah, kemudian kita berpikir ya tingkat kebugaran ini bisa diangkat sebagai masalah gitu. Nah, bisa seperti itu. Atau ya
bisa juga dianggap sebagai masalah kalau misalkan memang penyebabnya itu lebih dari satu. Jadi multifaktor gitu. Bahwa tingkat kebugaran itu nggak cuman karena misalkan kitanya aktif secara fisik juga, tapi mungkin karena apa yang lainnya gitu ya, faktor-faktornya banyak. Nah, itu kemudian cocok untuk diteliti. Yang jelas lagi, masalah penelitian itu juga bisa diteliti kalau misalkan istilahnya adalah acceptable, bisa diterima oleh mayoritas kebanyakan masyarakat yang kemudian ingin kita teliti. Karena mungkin ada beberapa isu-isu yang mungkin dianggap terlalu ruang private-nya individu tertentu gitu ya, sehingga kayak nggak patut untuk kemudian diteliti gitu. Kemudian yang penting adalah terjangkau untuk individu masing-masing eh, penelitinya, berarti dalam case ini berarti mahasiswa gitu ya, dan kemudian layak untuk diteliti. Untuk bisa dikatakan penelitian itu atau masalah itu layak diteliti adalah kalau masalah itu kemudian menimbulkan dampak. Jadi, kalau misalkan sebuah penelitian itu ternyata kalau misalkan masalah tertentu gitu ya tidak menimbulkan dampak bagi misalkan kehidupan seseorang, misalkan ada sebuah gejala-gejala atau sindrom-sindrom yang dirasakan berkaitan dengan keluhan tubuh gitu ya, dan kemudian itu ternyata tidak menimbulkan dampak yang serius, tidak mengganggu kehidupan sehari-hari, tidak kemudian mempengaruhi kualitas hidup gitu ya, maka dia kemudian tidak cocok juga untuk diteliti. Jadi, cocok diteliti itu adalah jika suatu masalah kesehatan maupun keluhan yang ada itu kemudian menimbulkan dampak, mengganggu kualitas kehidupan, misalkan seperti itu. Oke ya, jadi maka tadi masalah itu bisa merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan ya. Kemudian bisa juga dibandingkan dengan sekitarnya dan memang mungkin ada tren yang dari tahun ke tahun meningkat gitu. Misalkan ya, ada data yang menunjukkan bahwa saat ini yang mengalami low back pain itu semakin lama semakin banyak. Dan misalkan yang dulu itu low back pain itu dialami oleh orang yang benar-benar udah kategori lanjut usia, misalkan sekarang mulai banyak dialami oleh orang-orang yang berusia lebih muda, misalkan begitu. Nah, itu kemudian menunjukkan bahwa adanya kecenderungan masalah menjadi semakin besar atau menjadi semakin banyak yang mengalami masalah itu, gitu. Nah, itu kemudian bisa juga diteliti sebagai masalah, sebagai masalah dianggap sebagai masalah penelitian. Oke ya, jadi teman-teman juga bisa memilih masalah penelitian berdasarkan hasil pengkajian pustaka. Nah, pengkajian pustaka itu gitu ya dilakukan dengan cara teman-teman melakukan merangkum dan mensintesis informasi pada topik tertentu gitu ya. Tujuannya tadi ya untuk mengenalkan, tujuannya adalah biar kita tahu apa sih yang sudah dilakukan orang mengenai masalah tersebut gitu ya. Biar tidak seperti misalkan saya pengen tahu tentang cara-cara upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi low back pain misalkan seperti itu. Terus kemudian misalkan kita berpikir kayaknya modifikasi perilaku hidup gitu misalkan itu bisa untuk menurunkan keluhan-keluhan low back pain pada orang-orang yang misalkan pekerja usia produktif seperti itu. Nah, ternyata misalkan dari hasil pengkajian literatur yang teman-teman lakukan, searching-searching gitu ya, ternyata belum pernah ada sebelumnya yang melakukan modifikasi gaya hidup tersebut, misalkan gitu. Atau justru sebaliknya, ternyata sudah pernah dan sudah banyak. Nah, dari situ teman-teman bisa tahu bahwa apakah ide-ide penelitian tertentu tuh kayak masih relevan, masih dianggap baru, atau justru hal-hal tersebut tuh sudah terlalu banyak sehingga tidak lagi menarik untuk diteliti, seperti itu ya. Oke ya. Jadi tadi untuk mengidentifikasi masalah penelitian berdasarkan kajian literatur itu caranya teman-teman mudah gitu ya. Teman-teman cukup tidak hanya sekedar membaca misalkan kayak teman-teman kalau melihat artikel penelitian itu yang dilihat apanya sih kira-kira? Teman-teman ada yang pernah buka-buka jurnal penelitian nggak? Coba saya tanya ya, Erika. Erika pernah baca-baca jurnal penelitian sebelumnya? Erika Miftahur Rizkia. Lu malah ngilang Erikanya langsung. Begitu dipanggil langsung menghilang ya jadinya ya. Bukan Ibu. Kebiasaan ya.
Ada. Rika ada? Ada Ibu. Oh, Erika ada. Erika udah pernah baca jurnal penelitian belum? Sudah Ibu. Udah pernah. Kalau baca jurnal penelitian yang dibaca apanya? Saya biasanya langsung ke pembahasannya atau metode. Pembahasannya atau metodenya? Oke, di bagian pembahasan kamu bacanya yang mana? Pembahasan biasanya saya nyari apa sih yang diteliti itu, apa apa isinya, intinya itu apa Apa gitu. isinya? Oke, baik. Jadi kayak di bahasan apa yang kemudian hasilnya seperti itu yang diteliti gitu. Iya Ibu. Oke, baik. Saya coba yang lain lagi. Maharani. Iya, Ibu. Oke, Maharani udah pernah buka-buka artikel penelitian? Udah, Ibu. Mm-mm. Terus kalau lagi baca artikel penelitian yang kamu baca terutama apanya? Yang pertama tuh biasanya abstraknya dulu, Ibu. Terus ke Mm-mm. metodenya. Berarti abstraknya hasilnya singkat gitu ya, terus kemudian metode itu. Oke, Ibu. Oke, baik. Nanti teman-teman kalau misalkan membaca artikel penelitian itu ditambah. Jangan cuma sekedar judul, terus kemudian baca abstrak hasil singkat gitu ya dan kemudian kesimpulan singkat, tapi teman-teman coba tambah lagi ketika teman-teman membaca gitu ya jurnal penelitian itu ke bagian pembahasan, dan bagian pembahasannya lebih tepat lagi kalian cari di bagian bawah-bawah deket kesimpulan yang terutama menjelaskan tentang kayak limitasi gitu ya, limitasi atau keterbatasan penelitian atau kelemahan penelitian atau misalkan saran yang direkomendasikan oleh peneliti yang tertulis di bagian pembahasan. Nah, di sana biasanya peneliti itu kemudian menuliskan semacam apa sih yang masih kurang dari penelitian ini. Dan kemudian biasanya penelitinya juga akan menuliskan apa lagi yang bisa ditambahkan agar penelitian itu jadi lebih baik atau yang misalkan belum bisa dilakukan pada penelitian ini. Nah, hal yang ada di keterbatasan atau limitasi itu yang kemudian bisa membuat novelty gitu ya, bisa membuat adanya tambahan dari penelitian yang sudah ada. Maka misalkan ya nanti teman-teman penelitian teman-teman pengen mereplikasi intervensi yang dilakukan di jurnal yang teman-teman baca. Tapi teman-teman pengen melihat ada beda gitu dibandingkan dari yang dia lakukan. Nah, teman-teman bisa melakukan saran yang dituliskan oleh penulisnya gitu ya, yang ada di bagian pembahasan itu. Jadi misalkan di sarannya dituliskan disuruh menambahkan apa namanya sampel sejumlah seberapa misalkan begitu, atau meningkatkan lingkup penelitian, atau misalkan menambahkan variabel apa sebagai pembanding misalkan seperti itu. Nah, itu yang kemudian bisa teman-teman lakukan untuk di penelitian yang akan teman-teman lakukan ini gitu ya, sehingga itu menjadi istilahnya novelty dari penelitian yang teman-teman lakukan dan pembeda dari penelitian yang sudah ada gitu ya. Jadi teman-teman tambahkan baca di bagian pembahasan, mencari bagian limitasi. Itu kemudian untuk menemukan novelty-novelty penelitian yang baru seperti itu. Nah, kemudian gimana sih teman-teman caranya memfokuskan searching ide penelitian? Jadi, mungkin saya mau tanya-tanya dulu. Teman-teman kalau searching keyword di Google itu cara kalian milih tuh gimana? Misalkan teman-teman pengen pengen cari tentang apa sih kaitan suatu artikel, kemudian kalian cari keywordnya itu kalian pakainya kata atau pakai kalimat. Saya mau tanya ke siapa ya ini? Amelia Dwi. Ya, Bu. Ya, kamu kalau searching di internet gimana, Mbak? Di Google maupun di Scholar, kamu biasanya kalau searching tentang suatu topik masalah apa gitu ya, nyarinya di mana? Dari kata kunci keywordnya, Bu. Judul Hmm, topik yang mau dicari. contohin aja. Misalkan kamu nyarinya berupa kalimat apa berupa kata? Misalkan tugas terakhir ada tentang apa? Terus kamu nyarinya gimana?
Amelia? Saya carinya kayak randomized control trial gitu, Bu. Dari gitu, dari PubMed gitu, Bu. Oh gitu, jadi kayak pakai kata kunci, terus kemudian di tempat tertentu seperti itu. Iya. Oke, bagus sekali ya. Itu tempatnya udah pas di PubMed itu untuk mencari intervensi-intervensi. Dan kemudian tadi misalkan kata kuncinya, metodenya itu juga bisa gitu. Atau topiknya gitu ya. Terima kasih atas tanggapannya. Ya, jadi untuk memfokuskan ide penelitian itu biasanya kita fokus pada salah satu topik besarnya dulu. Misalkan kalian mau meneliti tentang keluhan atau sindrom tertentu atau gejala tertentu atau penyakit tertentu. Itu menggunakan kata kunci yang biasanya digunakan oleh terminologi medis atau kesehatan. Itu nanti kalian gunakan kata itu gitu ya. Nanti untuk selanjutnya gitu ya, untuk keyword selanjutnya kalian bisa kayak gunakan Boolean operator, nanti diajarkan caranya lebih detail di praktikumnya ya. Nanti teman-teman bisa tambahkan karakteristik tertentu. Misalkan teman-teman mau fokus kayak keluhan itu pada misalkan remaja, misalkan gitu. Nah, jadi misalkan dan mau ambil aktivitas fisik contohnya aktivitas fisik terus kemudian tambahkan and or gitu ya untuk misalkan remaja adolescent kalau bahasa Inggris gitu ya terus kemudian tambahkan lagi misalkan mau tambahkan di setting tertentu misalkan sekolah gitu ya school misalkan seperti itu jadi caranya memfokuskan ide penelitian itu adalah pertama kita tahu topik besarnya dulu gitu ya kita mau fokus apa misalkan tadi mau fokus ke physical activity atau istilahnya aktivitas fisik gitu ya. Kita temukan kata yang biasa digunakan secara internasional untuk kata itu gitu. Terus kemudian bisa ditambahkan dengan karakteristik populasi tertentu, bisa usia, jenis kelamin gitu ya, bisa tingkat kesehatan gitu ya. Terus kemudian bisa juga menambahkan setting tertentu di komunitas, di sekolah, di desa, di pelayanan kesehatan gitu. Itu yang kemudian untuk menambahkan fokus dari penelitian. Jadi contohnya ya tadi misalkan kita pengen tahu tentang tingkat kebugaran fisik gitu ya. Kita pikir dulu mau fokus apa nih, semua usia atau spesifik usia tertentu atau misalkan pada orang semua orang sehat atau mau pada yang punya penyakit tertentu misalkan seperti itu. Nah, baru misalkan kita berpikir kayaknya mau kaitannya aktivitas fisik dengan tingkat kebugaran pada mahasiswa. Nah, maka tadi kata kunci yang digunakan harus ditambahkan ya kayak kebugaran jasmani misalkan sasarannya misalkan bisa ditambahkan bulan operator untuk adolescent maupun untuk eh, college student gitu ya untuk mahasiswa atau pakai kata youth gitu. Jadi menggunakan berbagai alternatif kata untuk menemukan artikel-artikel yang sesuai dengan yang kita inginkan itu tadi. Tadi ya, jadi makanya menentukan keyword, terus pakai boolean operator, and, or, atau not ya, atau menggunakan tanda petik untuk mendapatkan kalimat persis. Nanti kalian prakteknya besok ya di kalian praktikumnya. Terus kemudian nanti dari menentukan keyword menggunakan boolean operator itu, terus kemudian nanti hasil yang kalian temukan itu kemudian dituliskan hasil reviewnya meliputi misalkan variabelnya, metodenya, sampelnya, hasilnya, dan yang penting tadi, keterbatasan penelitian untuk menemukan novelty dari penelitiannya. Kita menuliskan variabel itu untuk kita pembelajaran nanti nulis variabelnya yang betul kalimatnya apa, istilahnya keyword yang digunakan seringnya apa. Metode untuk kita pembelajaran kita sendiri nanti metode yang mau kita gunakan apa. Dan sampelnya dan hasilnya itu untuk overview kita untuk nanti merancang penelitian kita. Dan tadi keterbatasan tadi ya tujuannya untuk kita menemukan tadi novelty dari penelitian biar ada pembeda dibandingkan dari penelitian yang sudah misalkan dilakukan oleh seseorang itu seperti itu. Itu yang wajib dicatat gitu ya. Tadi jadi melakukan kajian pustaka tuh manfaatnya itu tadi langsung saya skip aja ya dengan tadi melakukan itu. Oke, sudah pencarian. Nah, bisa pakai menggunakan database hasil penelitian macam-macam. Dari teman kalian ada yang udah menyebutkan PubMed ya. Ada macam-macam bisa pakai ScienceDirect, bisa pakai Cochrane Library gitu ya. Contohnya ini adalah PubMed. Teman-teman bisa search di sini. Teman-teman silahkan nanti bisa cari sendiri.
di PubMed, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov gitu ya. Nanti teman-teman bisa searching atau cari aja di Google PubMed gitu. Nanti bisa dilingkan ke sini. Terus bisa juga nyarinya pakai Science Direct ya. Nah, ini pakai Advanced Search bisa atau pakai search yang biasa. Teman-teman nanti bisa cari juga di sini. Ini adalah otomatis hasil penelitian yang di sini itu yang sudah valid dan ini adalah penelitian yang internasional gitu ya, yang sudah direview sehingga hasilnya bagus. Atau pakai Cochrane Library, contohnya seperti ini. Oke, ini ya tempat-tempatnya. Dan yang paling singkat itu, yang paling mudah teman-teman pasti cari gampangnya ke Google Scholar gitu ya. Padahal sebenarnya Google Scholar itu apa namanya yang paling ya kurang berkualitas karena dia bisa semuanya. Tapi mungkin bagi yang bahasa Indonesia ya lumayan sih karena kalau yang di bahasa Indonesia dia lumayan banyak yang ada di Google Scholar. Nanti kalian bisa kayak menggunakan fitur-fitur semacam men-setting penelitiannya itu yang muncul dari berapa tahun terakhir, kemudian menuliskan keyword tertentu gitu ya agar dia munculnya di mana gitu. Itu bisa menggunakan berbagai fitur yang ada di apa istilahnya database-database seperti itu tadi gitu. Nanti belajarnya langsung di tekniknya besok gitu ya. Oke, kalau sudah ditulis ringkasannya, contoh ringkasan seperti ini, jangan lupa nulis penulisnya siapa gitu ya, meliputi tujuan, kemudian sampel, desain ya, analisisnya gimana, hasilnya gimana, dan limitasi. Mungkin kita bisa bisa nambahkan kayak notes-notes tambahan kalau teman-teman kemudian mau misalkan mau kayak apa yang bisa dicari dari sini gitu ya, atau misalkan ada contoh instrumennya misalkan, nah itu teman-teman bisa tambahan tuliskan biar teman-teman nanti ketika nyari itu gampang gitu ya. Ini dilakukan untuk semua artikel yang teman-teman temukan gitu ya sehingga teman-teman punya gambaran banyak sekali hasil penelitian. Jadi harusnya baca artikel penelitian itu banyak, dapat hasil penelitian itu banyak seperti itu. Oke, habis itu teman-teman tentunya kemudian bisa eh, mulai berarah, udah punya arah nih kayaknya yang mau saya teliti itu kaitannya tentang apa seperti itu. Nah, maka teman-teman nanti mulai belajar bagaimana menuliskan rumusan penelitian atau rumusan masalah penelitian ya. Tadi rumusan masalah penelitian itu harus sesuai dengan tujuan penelitian dan pendekatannya apa, harus dijelaskan, dituliskan dalam rumusan masalah itu tempatnya dan populasinya. Tujuannya biar apa? Biar tidak terlalu luas. Karena kalau teman-teman pakai kata yang umum, nanti berarti berlaku untuk seluruh bisa jadi seluruh dunia atau seluruh negara gitu. Jadi nanti penelitiannya terlalu luas. Nah, maka seharusnya teman-teman ya fokuskan saja hanya pada populasi tertentu yang tertulis di rumusan masalah tersebut. Gitu ya. Dan yang jelas harus measurable ya, bisa diukur. Tadi ya mungkin dilakukan, kalian bisa ya menjangkaunya dan kemudian yang jelas harus etis ya. Jadi misalkan contoh penelitian yang nggak etis tuh yang kayak gimana sih? Coba saya pengen tanya. Teman-teman ada bayang nggak penelitian yang nggak etis tuh contohnya seperti apa? Coba Retno Andriani. Mbak Retno, Retno Andriani. Ya, Ibu. Ya, Kalau kamu ada bayangan penelitian yang nggak etis yang kayak gimana contohnya? kalau menurut saya penelitian yang tidak etis itu penelitian yang buruk gitu ya, Bu, yang kayak kurang baik di dalam dunia pendidikan gitu. Oke, contohnya mungkin yang kayak apa? Mungkin contohnya kayak menyangkut norma-norma sosial yang seharusnya tidak di eh, kayak hmm, suatu adat-adat tertentu gitu ya, Bu. Atau mungkin semisal ada penelitian tentang agama atau adat-adat ini yang seharusnya tidak boleh gitu, Bu. Oke, mungkin SARA ya, topik yang berkaitan dengan SARA bisa gitu ya. Atau mungkin topiknya yang terlalu sensitif gitu ya. Yang biasanya nih yang sensitif itu kayak berkaitan dengan seksualitas gitu ya. Terus kemudian dengan kaum minoritas misalkan seperti itu. Itu bisa ya. Tapi yang termasuk etis juga termasuk hal-hal yang sebenarnya bukan hal yang kayak memalukan banget. Contoh penelitian yang gak etis adalah begini misalkan. Kalian mau tahu dampaknya
misalkan merokok gitu ya, pada ini apa namanya eh, kinerja paru, misalkan gitu. Apakah ada penurunan kinerja paru gitu ya dari inspirasi ekspirasi gitu biasanya tesnya. Terus kemudian untuk tahu apa namanya efeknya merokok gitu. Kemudian kalian menggunakan desainnya adalah eksperimen. Nah, eksperimen itu kemudian kalian nyuruh responden untuk merokok. Habis itu misalkan dicek kondisi parunya. Itu etis nggak menurut teman-teman kalau kayak gitu? Tidak, Ibu. Nah, contohnya seperti itu. Kalian memaparkan hal yang buruk gitu ya pada eh, responden penelitian itu adalah contoh bentuk penelitian yang tidak etis. Jadi tidak etis itu tidak hanya sekedar sesuatu yang sensitif atau yang apa namanya memalukan gitu ya atau menimbulkan sara, tapi juga termasuk dalamnya hal yang biasa sebenarnya, tapi kemudian tadi menimbulkan kerugian bagi respondennya. Contohnya itu tadi satu contohnya. Misalkan membuat intervensi, tapi intervensinya itu memaparkan pada responden itu pada hal-hal yang buruk. Contohnya tadi misalkan menyuruh responden ngerokok. Terus kemudian dicek gimana parunya, kondisi parunya. Nah, itu adalah suatu hal yang tidak etis. Maka ini bisa berlaku pada yang lainnya. Misalkan kalian tahu sebuah intervensi apa gitu ya, tapi intervensi itu tuh kayak mengancam jiwa atau misalkan belum tentu valid tapi dia lebih cenderung memberikan dampak buruk untuk ngecek apakah betul dampak buruknya muncul atau tidak. Nah, itu contoh penelitian yang tidak etis. Ini Gitu. ya. Jadi yang menimbulkan kerugian ya, apalagi memiliki dampak buruk bagi si respondennya. Itu juga termasuk contoh penelitian yang tidak etis, gitu ya. Oke, misalkan gini, kalian lihat perbandingan dua rumusan masalah ini. Masalah ini adalah rumusan yang umum ya, ini bidangnya kesehatan masyarakat. Misalkan kayak berapa sih jumlah air yang harus dikonsumsi oleh anak usia prasekolah? Umum banget ya, prasekolah tuh berarti kan saya harus meneliti siapa. Nah, lebih baik, lebih tepat gitu ya, kalau misalkan difokuskan pada salah satu sekolah tertentu. Misalkan kayak berapa sih hubungan konsumsi air misalkan dengan berat badan usia prasekolah di sekolah X. Jadi kayak dikasih batasan tempatnya gitu. Atau misalkan sesuatu yang terlalu simpel gitu ya, pertanyaan penelitian yang terlalu simpel itu juga bisa tidak tepat untuk jadikan rumusan penelitian. Harus dia yang kompleks-kompleksnya itu tapi yang sesuai. Jadi misalkan kayak kalau sekedar kayak bagaimana sih pencegahan apa namanya, misalkan kayak pencegahan keluhan muskuloskeletal pada perusahaan tertentu. Nah, itu adalah contoh yang tepat yang ada apa namanya batasan ruang dan waktunya tempatnya di mana seperti itu. Gitu ya. Atau misalkan terlalu luas gitu ya. Apa yang mempengaruhi obesitas pada anak Indonesia? Nah, itu terlalu luas. Maka fokusnya misalkan apa yang mempengaruhi obesitas di atau misalkan faktor-faktor apa yang menimbulkan berhubungan dengan kegemukan gitu ya di sekolah tertentu seperti itu. Jadi itu adalah contoh-contoh yang rumusan masalah yang lebih sesuai seperti itu. Nah, misalkan contoh rumusan masalah penelitian itu juga bergantung dari pendekatannya, ya. Jadi contohnya, sorry ini ada typo berapanya dihapus ya. Harusnya ini adalah bagaimana ya. Yang pertama misalkan bagaimana deskripsi tingkat kebugaran remaja di SMA Batik Surakarta, misalkan gitu. Ini adalah contoh penelitian deskriptif. Ya, contoh rumusan masalah untuk penelitian deskriptif. Sementara beda jenis lagi, ada misalkan rumusan masalahnya apakah terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan tingkat kebugaran remaja pada SMA X. Itu adalah contoh hubungan penelitian observasional ya dengan pendekatan cross-sectional. Nah, sekarang beda lagi, misalkan rumusan masalahnya adalah bagaimana efektivitas atau bagaimana pengaruh program kesehatan remaja gitu ya terhadap tingkat kebugaran remaja di SMA X. Nah, maka ini adalah contoh rumusan masalah untuk penelitian eksperimen. Nah, tadi ya, maka rumusan masalah itu beda-beda, jenis tulisannya tadi bergantung dari jenis penelitian atau pendekatan penelitian yang dilakukan. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya?
Oke, sekarang kita masuk ke yang berikutnya gitu ya. Dari hasil pencarian eh, tinjauan pustaka tadi, kita juga bisa mendapatkan hal penting lainnya, yaitu kita bisa menyusun yang namanya kerangka kerja penelitian. Jadi kerangka kerja penelitian itu tuh kalian bisa kayak menggambarkan gimana sih hubungan teoritis maupun logis antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, misalkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat gitu. Jadi dengan kemudian teman-teman melakukan tinjauan pustaka, baca-baca yang banyak gitu ya. Teman-teman akhirnya bisa oh paham, oh gimana sih tadi ceritanya kok aktivitas fisik yang baik itu bisa mempengaruhi eh, tingkat kebugaran jasmani remaja, misalkan seperti itu. Nah, maka tadi ya kerangka kerja teori itu harus disusun berdasarkan ya teori yang sudah ada jelas, bukti ilmiah gitu ya, maupun hasil-hasil penelitian tadi. Untuk tadi menggambarkan gimana sih kira-kira hubungan kausal atau hubungan sebab akibat gitu ya antara variabel penelitian yang akan diteliti atau mengetahui juga mungkin faktor-faktor lain gitu ya yang mungkin juga ikut mempengaruhi hasil penelitian. Terutama kalau teman-teman pengen meneliti penelitian dengan teknik apa dengan apa namanya pendekatan eksperimen gitu ya. Teman-teman harus tahu apa yang berpotensi bisa mempengaruhi hasil juga selain variabel penelitian yang teman-teman teliti gitu. Jadi, caranya menyusun kerangka teori itu adalah mulainya dari akhir. Jadi, kalau misalkan kalian bikin kerangka teori penelitian itu justru dimulai dari tujuan akhirnya itu apa. Misalkan tujuan akhirnya teman-teman pengen apa namanya tadi kekebugaran jasmaninya baik misalkan gitu. Nah, maka dimulai dari variabel terikat itu, kalian kemudian mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mungkin berhubungan dengan variabel terikatnya. Habis itu gunakan panah untuk menunjukkan atau memberikan arah hubungan gitu ya. Terus kemudian dari panah-panah itu teman-teman bisa membuat dugaan arah hubungan sesuai dengan kerangka teori untuk memberikan dasar dalam penyusunan hipotesis gitu ya. Tadi kemarin hipotesis apa teman-teman? Ada yang ingat? Masih ingat hipotesis itu apa? Ada yang ingat kemarin hipotesis artinya apa? Dugaan sementara, Bu. Betul sekali ya, dugaan sementara. Ya, jadi untuk kita akhirnya bisa apa namanya menyusun dugaan sementara, kita harus membaca dan membaca dulu hasil penelitian sebelumnya gimana untuk kemudian kita menduga, oh ya nih kayaknya variabel ini hubungannya begini dengan variabel terikatnya, gitu ya. Oke. Tadi ini adalah contoh kerangka konsep penelitian kuantitatif ya. Tadi dari hasil teman-teman membaca berkaitan dengan topik penelitian yang ingin teman-teman teliti itu tadi ya. Tadi mulainya adalah dari yang paling ujung ya. Ujungnya adalah dari variabel terikat. Dari variabel terikat itu kemudian apa sih yang mempengaruhi gitu ya. Teman-teman lihat di intervention level misalkan atau melihat di moderator atau mediator. Nah, salah satu dari moderator atau mediator itu adalah variabel bebas yang teman-teman teliti ya. Mungkin lebih dalamnya tentang variabel bebas, variabel terikat kita pelajari lagi di pertemuan selanjutnya gitu ya. Tapi intinya yang menjadi akibat ada di sebelah paling akhir ya. Yang akibat itu yang kita ketahui lebih dulu, kemudian baru kita cari penyebab-penyebabnya yang mungkin gitu. Jadi apa sih yang mungkin menyebabkan akibat itu tadi? Kita listkan dalam sebuah kerangka seperti itu. Oke, ini contoh lagi kerangka konsep penelitian kuantitatif. Misalkan ini contoh apa namanya untuk faktor-faktor ya yang berkaitan dengan kalau ini penelitiannya di Prodi Kesehatan Masyarakat ya misalkan untuk tahu dampak dari pandemi COVID gitu ya. Misalkan apa sih, kemudian jalurnya bagaimana, contohnya seperti itu. Oke ya, sekarang tadi setelah kita bisa menyusun hipotesis, maka tadi setelah itu kita tahu apa yang kemudian menjadi
penjelasan hubungan yang logis gitu ya antara variabel yang kita teliti. Misalkan tadi kita lihat ya di yang sebelumnya apa sih yang kemudian mempengaruhi tadi physical activity gitu ya. Misalkan kita tadi melihat berbagai macam faktor gitu ya, apa yang mempengaruhi aktivitas fisik gitu. Nah, kemudian apa yang menjadi penyebabnya kita kemudian bisa memunculkan dugaan-dugaan. Nah, dugaan itu tadi itu adalah disebut sebagai hipotesis. Bagian akhir dari tinjauan pustaka, maka kita harus bisa menyusun hipotesis. Jadi tadi, seperti jawaban teman kalian, hipotesis adalah dugaan sementara. Maka dugaan sementara itu memprediksi bagaimana hubungan antar variabel yang diteliti dan dituliskan di rumusan masalah penelitian. Kemudian hipotesis itu disusunnya gitu ya dengan teman-teman sudah membaca teori maupun bukti ilmiah yang sudah ada gitu ya. Atau bisa kayak bukti ilmiah itu boleh juga misalkan baru kayak dugaan-dugaan masih terbatas gitu juga nggak apa-apa. Bisa juga yang intinya ada dasar yang mendasari dari hasil penelitian sebelumnya maupun teori yang kemudian menjadi prediksi gitu. Oh ya hubungannya seperti apa? Apakah A mempengaruhi B atau tidak seperti itu. Nah, hipotesis tadi sama seperti rumusan masalah, harus spesifik, ya, bisa diukur gitu ya. Nanti sehingga bisa dinyatakan diterima atau ditolak. Bikin hipotesis, narasinya harus sesuai banget. Jadi harus benar-benar sama dengan rumusan masalah penelitian. Terus harus sudah menjelaskan variabel yang diteliti. Jadi kata variabelnya itu harus sudah muncul di hipotesis itu. Dan harus jelas, ringkas, nggak boleh bertele-tele gitu ya. Dan yang pasti harus dapat diuji. Itu adalah hipotesis yang baik ya. Kemudian tadi hipotesis yang baik itu kemudian nanti diuji ya, diuji dengan apa namanya? Bukti-bukti data penelitian gitu ya. Kemudian bisa juga kita tuliskan hipotesis operasional seperti itu. Nah, nanti kalian akan kenal ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis statistik ya di sini. Ada yang namanya hipotesis nol atau null atau hipotesis alternatif. Ini mudah banget ya, teman-teman tinggal membedakannya begini. Kalau hipotesis nol itu adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan atau pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Itu kalau nol atau nol. Berarti nol, nol itu tidak ada. Sementara kalau hipotesis alternatif itu adalah menyatakan dugaan ada hubungan atau ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat ya. Sangat simpel. Nol itu tidak ada, alternatif itu ada hubungan gitu ya. Terus ada juga beberapa jenis hipotesis yang lain, ya hipotesis alternatif ya tadi untuk yang ada hubungan itu dia ada dua jenis. Yang pertama adalah hipotesis satu arah, istilahnya one tail atau directional hypothesis atau hipotesis dua arah atau two tail hypothesis. Kalau hipotesis satu arah ya, dia menuliskan secara langsung ada kata misalkan, nanti arahnya gimana? Misalkan apakah semakin tinggi berat badan, semakin tinggi tingkat kebugaran fisik seseorang, misalkan gitu. Atau sebaliknya, semakin tinggi berat badan, semakin rendah tingkat kebugaran seseorang, misalkan gitu. Itu adalah hipotesis satu arah. Jadi sudah menunjukkan arahnya apakah semakin tinggi atau semakin rendah, misalkan seperti itu. Tapi kalau hipotesis dua arah, itu yang nggak menunjukkan arah. Masih nggak ngerti hubungannya tuh kayak gimana. Contoh katanya adalah sederhana, misalkan seperti ini. Ada hubungan antara berat badan dengan tingkat kebugaran. Hubungannya gimana? Apakah positif atau negatif? Misalkan semakin berat badannya tinggi, terus kemudian semakin gimana kebugarannya? Itu kita belum bisa menduga, misalkan seperti itu. Nah, maka tadi aman, kemudian kita buat dua arah. Saya belum tahu dugaan, belum punya arah dugaannya. Yang jelas bagi saya, misalkan ada hubungan pokoknya berat badan dengan tingkat kebugaran, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah dua arah ya.
Bisa dipahami teman-teman? Sekarang saya mau coba ya. Variabel bebasnya adalah aktivitas fisik. Kemudian variabel terikatnya adalah kebugaran. Tadi ya, misalkan saya minta teman-teman untuk bikin hipotesis satu arah untuk yang aktivitas fisik dengan tingkat kebugaran. Coba Mbak Kusumandari, bisa coba? Kusumandari ada? Jawab ada atau tidak ada dulu. Saya Ada yakin Ibu. kamu ada nggak? Ada, oke. Bisa coba menggambarkan kalau yang satu arah. Dengan kata tadi variabel bebasnya adalah aktivitas fisik dan pengaruhnya pada tingkat kebugaran. Kalau satu arah gimana Mbak contohnya? Mungkin meningkatnya aktivitas fisik pada remaja akan meningkatkan kebugaran. Seperti itu mungkin Ibu. Oke, betul sekali. Itu adalah contoh hipotesis satu arah ya. Dengan tadi, dengan tingkat fisik, dengan tingkat kebugaran. Oke, sekarang saya minta untuk yang dua arah. Saya acak aja. Siapa ini ya? Mutiara Anissa, ada nggak Mutiara Anissa? Nggak ada. Yang penting jawab dulu ada atau nggak adanya ya. Atau ada yang mau jawab? Volunteer aja silahkan. Ada yang mau volunteer? Kalau yang tadi dua arahnya untuk yang aktivitas fisik dengan tingkat kebugaran. Ada yang mau volunteer? Oke, ada yang mau volunteer? Ayo. Hanifah Imtiaz. Hadir Ibu. Ya, coba gimana kalau yang dua arah, hipotesis dua arah tadi pakai kata aktivitas fisik dan kebugaran. Sebelumnya mohon maaf kalau salah ya, Bu. Oke, nggak apa-apa, kita belajar ya. Kalau menurut saya itu seperti ini, Bu. Misalnya kayak tidak terdapat hubungan sebentar. Aktivitas fisik pada lansia itu tidak meningkatkan kebugaran pada lansia. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi semakin semakin mudah kita buat yang lebih netral lagi ya. Misalkan gini, Mbak. Ada kalau hipotesis alternatif itu adalah yang ada hubungan ya. Yang nol itu yang tadi tidak ada. Maka kalau yang alternatif, yang hipotesis ada one tail, two tail itu berlaku untuk hipotesis yang alternatif, yang ada hubungan. Nah, maka tadi kalau yang two tail itu adalah ada hubungan antara tingkat aktivitas fisik, misalkan pada lansia gitu ya, dengan tingkat kebugaran. Nggak tahu apakah semakin tinggi terus kemudian semakin tinggi juga kebugaran, itu kita nggak mempertimbangkan itu. Pokoknya kita cuma pikir, pokoknya ada hubungan deh. Nggak tahu gimana nanti hubungannya. Gitu ya. Oke teman-teman ya, semoga bisa dipahami untuk yang one tail dan two tail. Nah sekarang pertanyaannya mana sih yang lebih baik antara one tail atau two tail? Sebenarnya ya, sebenarnya kalau misalkan memang teori dan penelitian sebelumnya itu sudah benar-benar jelas mengindikasikan arah hubungan, ya kita mungkin bisa cocok menggunakan yang one tail tadi atau satu arah itu tadi. Tapi kalau misalkan kayak belum menjelaskan arah hubungan, belum jelas pengaruhnya atau penelitian sebelumnya ada yang semakin tinggi, kemudian semakin tinggi kebugaran, tapi malah menemukan juga yang sebaliknya, semakin tinggi malah semakin rendah gitu ya. Jadi kayak buktinya tuh belum konsisten, ya maka lebih baik menggunakan two-tail saja gitu. Tapi ada juga efek dan konsekuensi dari menggunakan one-tail atau two-tail. Kalau kita menggunakan hipotesis satu arah, itu maka nanti dalam hitungan rumus statistik kita
untuk menghitung sampel, dia nanti akan memerlukan sampel yang lebih besar. Karena apa? Karena lingkup untuk membuktikan hipotesisnya itu kalau dalam kurva tuh dia jadi semakin sempit. Cuma di satu sisi aja. Sehingga untuk membuktikan yang satu arah itu nanti memerlukan jumlah sampel yang jauh lebih besar. Nah, maka tadi ya teman-teman, untuk kemudian teman-teman pertimbangkan mau one tail two tail itu juga bergantung tadi sumber daya teman-teman untuk nanti mendapatkan sampelnya. Karena nanti otomatis kalau yang satu arah, teman-teman memerlukan jumlah sampel juga harus lebih besar untuk bisa membuktikan secara statistik itu representatif seperti itu. Jadi itu yang harus dipertimbangkan ketika mau memilih apakah one tail atau two tail ya. Kalau sederhananya sih untuk penelitian pemula seperti kita ya skripsi gitu, ya baiknya tutel aja. Biar secara sampel nanti hitungannya nggak memberatkan gitu ya, karena jumlahnya nanti bisa istilahnya lebih dikondisikan. Dan biasanya memang selalu ada ketidakpastian dalam hubungan itu. Ada yang kemudian penelitian sebelumnya berhubungan, ada juga yang nggak berhubungan gitu. Jadi kayak cari aman di tutel aja. Kalau untuk peneliti pemula, karena tadi kita biasanya terbatas dengan sampel gitu. Oke, dan kemudian apakah setiap penelitian harus punya hipotesis? Ya, jawabannya tidak. Tidak semua penelitian harus punya hipotesis. Kalau penelitian ada jenis penelitian deskriptif ya, teman-teman cuma pengen tahu tingkat kebugaran lansia di posyandu A, misalkan gitu. Penelitian teman-teman misalkan seperti itu. Maka teman-teman tidak memerlukan hipotesis. Penelitian hipotesis hanya diperlukan kalau teman-teman mau meneliti mengkaji hubungan A dan B. Apakah ada pengaruh antara A dan B? Gitu. Maka teman-teman perlu hipotesis. Tapi kalau penelitian eksploratif seperti penelitian kualitatif atau penelitian deskriptif kayak tadi cuma pengen tahu gambaran tingkat kebugaran remaja di Universitas Muhammadiyah gitu misalkan, maka tidak memerlukan hipotesis. Gitu ya. Penelitian eksploratif itu tadi ya contohnya misalkan kayak penelitian kualitatif gitu. Mungkin bukan areanya fisioterapi ya, tapi mungkin masih ada juga contohnya misalkan barangkali ada teman-teman yang pengen tahu bagaimana peran dukungan keluarga pada misalkan anak yang memiliki gangguan autoimun misalkan sehingga mempengaruhi pergerakan misalkan seperti itu. Pengen tahu gambaran peran keluarganya gitu ketika kayak membantu kebugaran si anaknya yang mengalami autoimun sehingga terpengaruh di pergerakan fisiknya misalkan seperti itu. Itu gambaran-gambaran aja maka itu dia tidak memerlukan hipotesis gitu ya. Contoh deskriptif ini tadi ya, tadi cuman pengen tahu prevalensi seberapa banyak, seberapa persen gitu ya. Pengen tahu gambarannya aja gitu ya. Itu maka tidak perlu menggunakan hipotesis ya. Oke, pertemuan kita cukup sampai di sini, tapi sebelum ditutup, saya mau apa namanya mengkaji apa yang sudah kita teliti mengkaji kan, udah kita pelajari hari ini itu bisa diterima oleh teman-teman atau enggak ya. Tadi maka teman-teman mungkin saya mau fokus ke yang hipotesis aja tadi. Hipotesis ada dua ya, hipotesis nol dan hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Contoh hipotesis yang nol, ada yang mau menyampaikan? Yuk, biar kita lebih cepat selesai. Nggak usah tunjuk-tunjukkan. Nanti kalau dijawab nanti selesai kuliahnya. Ayo, siapa yang bisa mengulang tadi kalau yang hipotesis nol, nol hipotesis gitu. Tadi yang contohnya seperti apa? Ayo, hipotesis nol. Sebelum selesai, yuk. Pakai chat deh, pakai chat kalau nggak mau ngomong. Ayo, biar cepat selesai. Kalau nggak saya tutup-tutup nih. Izin Ibu izin jawab ya. menjawab. Oke, Sania, silahkan. Maaf sebelumnya kalau salah, Bu. Kalau setahu saya itu hipotesis nol itu eh, tidak ada hubungan antara dua variabel. Tidak ada, Oke, pokoknya ya tidak jadi ada hubungan antara dua data gitu loh, Bu.
Oke, good. Betul. Betul, Hipotesis hipotesis nol. nol. Ya. Ya. Ya, terima kasih Sania. Sekarang kalau hipotesis alternatif. Yang apa hipotesis alternatif? Izin menjawab ya Ibu, maaf kalau salah. Oke. Itu alternatif itu kayak menyatakan dugaan kalau ada hubungan atau pengaruh terhadap paparan penyakitnya. Berarti terbukti ada pengaruh dan hubungannya gitu, Bu. Oke, good job ya. Owada. Namanya apa antik banget ya Owada Aiko ya. Good job, terima kasih Owada. Terus terakhir tadi apa bedanya one tail sama two tail? Hipotesis satu arah maupun hipotesis dua arah pada hipotesis alternatif. Yuk, siapa yang bisa? Kalau yang satu arah kayak gimana, yang dua arah kayak gimana? Yuk, Pamungkas pertanyaan terakhir. Izin menjawab, Ibu. Silakan. Kalau setahu saya itu kalau satu arah dia membutuhkan uji sampel yang lebih besar daripada dua arah. Nah, kalau Contoh misalnya dua arah, formulasi hipotesisnya kayak gimana? kalau satu arah itu dia sudah pasti teruji benar. Seperti itu mungkin. Oke. Oke. Kalau yang dua arah? Kalau dua arah bisa saja kemungkinan dia bisa terbukti benar, bisa terbukti tidak. Jadi kayak ada dua dua kemungkinan seperti itu. Oke, baik ya. Jadi saya ulang lagi ya. Kalau hipotesis eh, satu arah atau dua arah itu adalah ada pada hipotesis alternatif. Tadi kalau hipotesis nol itu tidak ada hubungan antara misalkan berat badan dengan tingkat kebugaran gitu ya. Kalau hipotesis alternatif maka ada hubungan antara berat badan dengan tingkat kebugaran. Hipotesis alternatif ada dua jenis. Ada one tail, ada two tail. Kalau one tail itu, misalkan contoh bunyinya adalah semakin tinggi berat badan, semakin rendah tingkat kebugaran. Jadi sudah ada arahnya. Sudah diprediksi kalau ini tinggi maka dia jadi rendah gitu. Udah dikunci begitu. Tapi kalau hipotesis dua arah adalah yang tadi, yang seperti pernyataan hipotesis alternatif yang bebas tadi. Bahwa intinya ada hubungan antara berat badan dengan tingkat kebugaran. Gitu ya. Tidak dikunci dengan harus lebih tinggi atau lebih rendah seperti itu. Tapi pokoknya ada hubungan aja antara berat badan dengan tingkat kebugaran. Gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Untuk hari ini cukup dulu ya. Nanti insya Allah saya akan bikin apa namanya kuis untuk recall, tapi nggak bisa hari ini. Insya Allah saya bikin besok. PJ saya minta tolong untuk mengingatkan saya untuk nge-share link kuisnya gitu ya. Terima kasih. Mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.